Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salam maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca fikih praktis yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Muwaffaquddin. Di pertemuan kita yang lalu sudah selesai dari pembahasan sholat sunnah yang terkait dengan sholat sunnah mutlak, termasuk di dalamnya sholat malam dan sholat witir. Setelah itu beliau sampaikan sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kata beliau golongkan ini di jenis keempat, ar-rabi', yang keempat dari sholat sunnah. Ma tusannu lahul jamaah, apa yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Wa huwa salasatu anwa, dan ini hanya ada 3 jenis solat. Selainnya sunnah sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Ahaduha, yang pertama, dan ini yang paling sering berulang dibandingkan dengan 2 yang lain, karena ini berulang setiap tahun. At-tarawih, yaitu sholat sunnah tarawih, sholat yang dilakukan di bulan Ramadan, disebut juga dengan qiyam Ramadan. Karena Nabi SAW takbir juga ungkapkan dengan qiyam Ramadan. Juga dinamakan juga sholat malam. Tapi dia dilakukan dengan cara tarawih, yaitu beristirahat setiap 4 rakaat. Dinamakan sholat tarawih karena para sahabat dulu kalau mereka melakukannya, mereka memperpanjang bacaan. Setiap 4 rakaat, maka mereka istirahat, mereka beristirahat. Makanya dibilang dan dikatakan at-tarawih. Kan ada rawahannya, ada istirahatnya. Salat tarawih, sepakat para ulama rahimahumullah, dia adalah merupakan sholat sunnah yang muakkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Dan disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Karena Nabi kita Muhammad SAW melakukannya secara berjamaah bersama para sahabat. Hanya saja waktu itu beliau khawatir ketika dilakukan secara terus-menerus maka akan diwajibkan oleh Allah, maka Nabi meninggalkannya. Tidak melakukan secara rutin, secara berjamaah bersama para sahabat. Karena takut diwajibkan. Setelah Nabi SAW meninggal, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan selama beliau hidup dikhawatirkan akan turun wahyu yang merubah hukum atau menambah hukum atau mengurangi hukum. Ketika beliau meninggal, datanglah masanya
Umar ibn Khattab karena Abu Bakar memimpin kaum muslimin sebentar sekali. Setelah meninggal Nabi hanya 2 tahun. Beliau memimpin, kemudian meninggal di umur yang sama seperti umurnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah kaum muslimin. Sebagai khalifah kaum muslimin. Disitulah ketika belum menjadi khalifah, belum melihat kaum muslimin sholat ketika malam-malam Ramadan sendiri-sendiri. Ada yang panjang, ada yang pendek. Maka beliau memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk mengumpulkan para sahabat dan manusia ketika itu di atas satu jamaah dengan melaksanakan sholat berjamaah di malam Ramadan. Disitulah awal dihidupkannya sunnah ini karena tidak dikhawatirkan lagi akan diwajibkan karena sudah putus wahyu. Sudah putus wahyu dengan meninggalnya Nabi kita. Dan dilakukan saat itu sampai hari kita sekarang ini. Orang kalau datang Ramadan, maka mereka berbondong-bondong untuk melakukannya berjamaah di masjid. Dan hukumnya sunnah. Kalau ada orang sholat sendiri dengan sholat tarawih di rumah, atau di musolahnya sendiri, tidak melakukan dengan berjamaah di masjid, tidak ada masalah, tidak berdosa. Ya, hanya saja dia tidak melakukan yang disunnahkan, yaitu dengan cara berjamaah bersama imam. Karena sholat berjamaah bersama imam sampai selesai itu ada keutamaannya tersendiri. Walaupun kita lakukan hanya beberapa menit atau beberapa jam, tapi kita ditulis seperti sholat semalam penuh. Seperti dalam hadits Nabi SAW, beliau bersabda, Inna rajula idza shalla ma'al imam. Sesungguhnya seorang kalau dia sholat bersama imam, hatta yang sorifa, sampai salam, sampai selesai imamnya. Husibalahu qiyamulailah, maka dicatat untuknya berdiri sholat semalam penuh. Ini keutamaannya sholat berjamaah. Ditulis untuknya sholat semalam penuh. Ini kalau dia lakukan bersama imam. Kata beliau berikutnya, wahya isruna rok'atan ba'dal isya'i fi Ramadan. Beliau berkata dia 20 rakaat. Setelah Isya dilakukan pada bulan Ramadan. Beliau langsung sini bilang 20 rakaat. Tentunya tanpa witir. Dengan witir 21 kalau witirnya 1 rakaat. 23 kalau witirnya 3 rakaat. Ini yang beliau katakan ini adalah tentunya dibangun di atas sunnahnya Umar ibn Khattab. Karena beliau melihat waktu itu orang-orang tidak sama lagi di masa Nabi. Ketika Nabi mengimami mereka. Di masa Nabi mereka mampu berdiri panjang. Nabi baca surah Al-Baqarah. Ya, lebih dari 20 lembar. Mereka kuat. Bahkan Nabi tambah An-Nisa. Sama juga jumlahnya dengan Al-Baqarah. Kembali lagi Ali Imran 1 rakaat. Iya 1 rakaat. Jadi kadang Nabi baca. Berarti dalam 1 rakaat kadang 7 juz. Iya. Lebih mereka kuat di masa Nabi. Tapi di masa Umar kita maklumi bersama banyaknya futuhat. Banyaknya kemenangan kaum muslimin yang dibuka oleh Umar sehingga banyak orang masuk Islam. Bahkan bukan lagi di negeri Arab, di luar Arab. Banyak negara-negara yang dikalahkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Di masa
jayanya Islam. Iya, di saat kepemimpinannya Umar. Sehingga beliau melihat bahwa diperbanyak rokaatnya, walaupun diperpendek berdirinya. Jadi berdirinya dikurangi, tidak sama dengan di masa Nabi, tapi rokaatnya diperbanyak. Makanya beliau meletakkan waktu itu sholat malam Ramadan itu 20 rakaat. Tambah witir 21 atau 23. Dan itu disepakati oleh sahabat yang lain. Kita maklumi bersama apa yang dilakukan oleh khalifah kaum muslimin itu adalah sunnah. Karena Nabi yang mengatakannya. Kalau selain khalifah, selain sahabat, tidak boleh mengadakan seperti itu. Itu akan menjadi bid'ah. Akan menjadi perkara baru. Karena Nabi SAW hanya mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Abdu alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Khalifah setelah Nabi itu 4 itu. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang kita pegang. Nah, sunnahnya Umar ini sholat tarawih. 20 rakaat. Sunnahnya Umar. Sebagaimana sunnahnya Utsman, adzan 2 kali Jumat. Adzan 2 kali pada hari Jumat. Itu sunnahnya Utsman. Sunnahnya Utsman juga yang kita manfaatkan sampai sekarang ini adalah belum mengumpulkan Quran. Ini mushaf yang kita baca, itu adalah jasanya Utsman. Makanya dibilang mushaf Utsmani. Mushafnya Utsman. Karena beliau lah yang punya sunnah itu mengumpulkan mushaf dalam satu Quran. Dalam satu Quran. Ini sunnahnya Umar. Dan ini bukan bid'ah. Disebabkan juga memang belum ada dasarnya. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan sholat malam, kata beliau, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua-dua. Nabi kan yang penting dilakukan dua-dua. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kata para ulama, falam yuhaddidha sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak membatasi bilangannya. Yang penting dua-dua. Dua-dua. Fa'in sholaha salatan wa isrin fala ba's. Kalau ada orang melakukan sholat ini 23, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja para ulama kita bilang, lakin al-aula ayyaktasir ala ihda asyarah raka'ah li'annahu thabitun min fi'il sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada orang sholat hanya 11 rakaat, 22 sampai 11 dengan witir. Itu lebih utama. Karena Nabi SAW tidak pernah menambah. Di Ramadan atau di selain Ramadan, kata Aisyah, melebihi 11. Paling tingginya Nabi lakukan 13 dengan 2 rakaat ringan sebelum mulai sholat tarawih. Sebelum mulai sholat tarawih. Jadi kalau ada orang melakukan hanya 11, itu lebih utama. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Cuma kalau lebih dari itu, 21, 23, tidak ada masalah. Semuanya ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya perkataan dan ucapan yang sangat bagus sekali. Yang pertengahan dalam masalah ini, kita pilih 11 atau 23 atau 21. Iya. Beliau berkata di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, pilihan fikih dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berkata, intolal qiyam waruku wasujud. Jika mereka sholat dengan cara berdirinya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Karena Nabi kalau sholat itu sama berdirinya, rukunya, sujudnya. Iya, panjangnya. Jadi kalau panjang berdirinya,
panjang rukunya, panjang sujudnya, belum berkata fayuqallil ar-rakaat. Dia kurangi rakaatnya. Dia kurangi rakaatnya. Ia ja'aluha 11 rakaat. Dia jadikan 11 rakaat. Jadi kalau panjang kita sholat, ya, dalam semalam misalnya kita malam pertama 1 juz. Iya. 10 lembar, 20 halaman. 1 juz. Ya kan bagi kita sudah panjang sekali. Iya. Untuk masa ini. Untuk 8 rakaat. 8 rakaat. Ditambah berarti kan 10 ini 20 halaman bagi 8. Berarti 1 rakaatnya dapat berapa itu? Kan 10 lembar. Iya. Berarti 1 rakaatnya anggaplah 1 lembar, 2 halaman. 2 halaman. Di ruku kita seperti itu panjangnya. Sujud seperti itu juga. 1 dalam 2 rakaat, 2 ruku, 4 sujud. 4 sujud. Kalau sama-sama panjangnya, maka kita kurangi rakaatnya menjadi 11. Itu yang utama. Wa in khaffaf al-qiraah. Kalau imamnya dia ringankan bacaannya. Dia bacaannya kebanyakan masjid setengah halaman, bukan lagi 1 halaman. Iya, setengah halaman dia baca. Atau anggaplah 1 halaman, tidak sampai 1 lembar. Berarti nanti dia tidak akan baca sampai 1 juz. Itu pun rukunya pendek. Seperti sholat 5 waktu. Rukunya pendek, sujudnya pendek. Kalau dia ringankan bacaannya, waruku, wasujud. Dia ringankan rukunya, dia ringankan sujudnya. Fal yukfir mina rokaat. Kalau di sini dia perbanyak rokaatnya. Ini ucapan yang sangat bagus tentunya. Ya, karena belum melihat dan membaca sejarah Nabi sedikit terus panjang. Sementara Umar banyak rokaatnya tapi pendek. Tapi pendek. Ini yang beliau katakan dan ini adalah tentunya ucapan yang sangat bagus sekali terkait dengan orang yang ingin melakukan sholat tarawih. Iya, sholat tarawih. Kemudian berikutnya beliau pindah ke jenis kedua. Cuma untuk sholat tarawih ini ada beberapa hal yang tentunya perlu diperhatikan karena beliau hanya menyampaikan sedikit sekali. Hanya disunahkan berjamaah terus 20 rakaat. Setelah Isya di malam Ramadan. Ada beberapa hal yang sepantasnya juga diingatkan di sini, yaitu kata para ulama kita, yang bagi lil ma'mum ayan sorif anil imam, ya, la yang bagi lil ma'mum ayan sorif anil imam. Tidak sepantasnya bagi makmum untuk pergi atau berpaling dari imamnya likaunihi yusalli 20 rakaat. Karena misalnya imamnya sholat 20 rakaat. Tambah witir 3 atau 1. Tidak sepantasnya dia pergi. Kenapa? Karena lebih utama dia selesaikan bersama imam walaupun 20 rakaat, 21 dengan witir atau 23, lebih utama daripada dia tinggalkan imamnya. Daripada dia tinggalkan imamnya. Sebagaimana kata beliau, kata para ulama yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang kalau sudah 8, imamnya dia tahu akan 21 atau 23, dia mundur. Tidak ikut. Atau sebagian orang lain lagi, dia tahu imamnya akan sholat 11. Tapi kalau sudah 8, dia tidak ikut bersama imam. Kenapa? Karena katanya dia mau sholat malam. Mau sholat tahajud. Ini tidak sepantasnya seperti itu. Seharusnya dia selesaikan bersama imam. Apakah 21 ataupun 11. Kalau dia mau sholat tahajud, tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Yang dilarang itu tidak boleh witir lagi. Kalau kita sudah witir, itu kan saja masalahnya.
Iya, itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi mau kita sholat lebih dari ini nanti malam, boleh. Kita tidak sepantasnya pergi dari imam. Selesaikan bersama imamnya. Nanti tinggal malamnya sholat tahajud. Dua. Tidak boleh witir. Karena Nabi SAW katakan, la witron fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Itu saja. Itu saja yang diperhatikan. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, juga yang diingatkan oleh para ulama kita, tidak ada masalah imam di sholat tarawih baca dari mushaf. Tidak masalah dia baca dari Quran di mushaf. Tidak harus dia yang dihafal. Ini sudah ada di masa sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya seorang yang bernama Dakwan yang mengimaminya di sholat tarawih dan dia baca dari mushaf. Dia tidak hafal Quran, tapi dia baca dari mushaf. Jadi boleh imam Ramadan untuk hafal, baca dari mushaf. Kalau dia sholat mengimami. Kalau dia sholat mengimami. Tidak harus yang imam Ramadan hafal 30 juz. Yang penting dia punya bacaan bagus, lancar, iya, tajwidnya, dia memiliki pengetahuan dalam hal tersebut, kapan dia berhenti, kapan dia putus bacaannya, kapan dia lanjut bacaannya, dia tahu hal tersebut, tidak ada masalah dari mushaf. Tidak ada masalah dia baca dari mushaf. Dan ini dilakukan sudah di masa sahabat. Untuk makmum, makruh pegang mushaf. Nah, ini juga hal lain. Untuk makmum di malam Ramadan, sholat tarawih, makruh pegang mushaf. Kecuali yang dibutuhkan untuk mengingatkan imam. Misalnya imam baca dari dadanya. Ya, namanya imam, ya manusia juga. Pasti bisa lupa, bisa salah. Apalagi Quran, itu banyak yang mirip, yang sama. Ya, yang sama. Maka boleh ditunjuk orang di belakang untuk pegang mushaf. Adapun selain dia makruh, karena dia nanti akan sibuk melihat Quran, tidak sibuk mendengarkan imam. Tidak sibuk mendengarkan imam. Kemudian juga tidak masalah, ini juga diingatkan oleh para ulama kita, tidak ada masalah bagi seorang untuk mencari masjid yang bagus bacaannya. Walaupun ada masjid di sampingnya. Di samping rumahnya. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Kata mereka, la haraja 'alal muslim ayyatatabba aswatal a'immah. Tidak masalah bagi seorang muslim untuk mencari imam-imam yang paling bagus suaranya. Tidak ada masalah. Iya, ini yang berikutnya. Kemudian juga seorang yang khusus menjadi imam, dia harus memperhatikan keadaan jamaahnya. Seorang menjadi imam malam Ramadan, itu harus dia perhatikan keadaan jamaahnya. Iya. Apakah dia perpendek atau perpanjang? Tidak harus dia perpanjang terus. Misalnya kita dapat para ulama yang punya fikih dalam masalah jamaah, kadang mereka di 4 rakaat pertama, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih banyak bacaannya daripada 4 rakaat berikutnya. Iya, karena 4 rakaat pertama tentunya orang masih semangat, masih kuat. Iya, 4 rakaat yang berikutnya adalah sudah kurang kekuatannya. Sudah turun. Sudah turun. Ini kita lihat sholat di belakangnya para ulama seperti itu mereka lakukan. Jadi misalnya yang akan diselesaikan 1 juz itu di 4 rakaat terakhir bisa saja mereka sisakan sisa 4 lembar saja. 4 lembar saja, 8 halaman. Sementara di 4 rakaat sebelumnya itu dia sudah selesaikan 6 lembar. 6 lembar, yaitu 12 halaman. 12 halaman. Bahkan kadang kita melihat, kita perhatikan bacaannya para ulama kita,
ketika mereka menjadi imam, bahkan di 4 rakaat terakhir sisa 3 lembar. Atau bahkan sisa 2,5 lembar. Itu dia perhatikan keadaan makmum. Dia perhatikan keadaan makmum. Iya, mereka sudah mulai ngantuk nggak atau tidak. Itu yang diperhatikan oleh imam. Jadi bukan mau memurojaah hafalan. Bukan mau mengulang hafalan ini di imam Ramadan. Tapi imam harus selalu perhatikan makmum. Kata Nabi SAW, man amman nas fal yukhafif. Siapa yang menjadi imam manusia, dia ringankan. Fa inna min wara'ahu al-kabir wal marid wadal hajah. Sesungguhnya di belakangnya kadang ada orang tua, ada orang sakit, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Dia memiliki apa? Kebutuhan. Kalau kita melihat semua orang memang datang untuk sholat, siap untuk tinggal semalam, ya kita bisa. Itu yang diperhatikan. Itu yang diperhatikan. Iya. Ini terkait dengan sholat tarawih yang beliau tidak singgung. Setelah itu masuk di jenis sholat yang berikutnya yang disunahkan untuk berjamaah. Masih ada waktu? Masih? Cukup? Baik. Nanti berikutnya baru nanti kita baca yang kedua, sholat gerhana. InsyaAllah ta'ala di pertemuan akan datang. Silakan Pak, silakan. Setelahnya itu tidak ada fakir, sementara yang ada makmum disebutkan orang sekitar. Apakah dia mendapat ulangan malam sampai semalam? Baik. Nah itu juga kesalahan ya. Tadi kan kesalahan makmum kita singgung bahwa kadang makmum tidak sampai witir bersama imam. Sebaliknya juga ada kesalahan bagi para imam sholat tarawih. Mereka kurang rahmat sedikit. Kenapa dibilang kurang rahmat? Seharusnya kan dia jadi imam, dia harus sholat sampai witir. Supaya orang-orang ini yang ikut di belakang mendapatkan keutamaan sholat semalam penuh. Bisa saja di antara mereka ada orang yang sibuk kerja, sehingga tidak bisa bangun di akhir malam. Maka kita tidak kasih mereka pahala besar itu. Seharusnya dia sholat sampai witir. Kalau dia mau sholat malam kan tinggal dua-dua. Semua sama masalahnya. Tinggal dia sholat nanti malam dua-dua-dua. Tanpa witir. Tanpa witir. Paham kan? Memang sebagian imam kadang mereka kaku. Mereka berdalil dengan hadis Nabi. Memang ada dalilnya. Kenapa mereka tidak witir kadang? Karena mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Ija'alu akhirat sholatikum al-witir. Jadikan akhir sholat kalian witir. Jadikan akhir sholat kalian adalah apa? Witir. Jadi mereka pahami dari sini artinya. Kalau kita mau sholat lagi nanti malam. Jangan witir. Karena Nabi bilang jadikan terakhir adalah apa? Witir. Kita kadang tidak perhatikan hadis lain. Bahwa Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir di awal malam. Apakah Abu Hurairah tidak sholat di akhir malam? Nah, ini maksudnya kadang sebagian orang dapat satu hadis itu yang diamalkan. Tidak. Harus juga perhatikan hadis lain. Nabi wasiatkan untuk witir di awal malam. Ya, apakah tidak boleh sholat di akhir malam? Kan boleh. Abu Hurairah sholat di akhir malam. Cuma Nabi wasiatkan witir di awal. Jangan sampai nanti tidak terbangun. Jangan sampai nanti tidak terbangun. Ini termasuk hal yang tidak sepantasnya bagi imam. Bagi imam. Seharusnya dia imami manusia sampai witir. Sampai witir. Itu Pak. Bolehkah, di sini ada pertanyaan kertas, bolehkah meniatkan, mengharapkan balasan surga Firdaus ketika hendak
melafadzkan zikir setelah sholat fardu barakallahu fikum. Boleh. Kan memang dijanjikan. Iya. Boleh seorang itu berzikir atau melakukan amalan berniat supaya mendapatkan balasan apa? Surga. Iya, itu kan namanya kita beramal masih karena Allah. Karena kita beramal mengharapkan janjinya Allah. Janjinya Allah. Boleh, tidak ada masalah. Bagaimana di masjid umum lainnya? Melakukan sholat tarawih singkat dan bacaannya satu ayat. Apakah ini termasuk kelalaian? Dilihat. Kalau dia sampai tidak menunaikan kewajiban atau rukun-rukun sholat, batal sholatnya. Bukan lagi lalai. Itu batal sholatnya. Misalnya karena cepat, baru saja turun kepalanya ruku. Allahu Akbar, sama Allah liman hamidah. Allahu tidak sempat diam. Tidak sempat tumakninah. Tidak sempat diam persendiannya. Saat berdiri, saat ruku, batal sholatnya. Bukan lagi lalai. Batal sholatnya. Karena Nabi SAW perintahkan sholat itu harus tumakninah. Harus tumakninah di setiap gerakan. Adapun kalau dia perpendek tetap sempurna, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tetap sah sholatnya. Karena Nabi SAW adalah pernah sholat dengan sholat ringan tapi sempurna. Sholatnya ringan tapi sempurna. Iya, tidak ada masalah hal tersebut. Tetap iya sah sholatnya. Hanya saja kita katakan di Ramadan itu adalah malamnya Quran. Biarkan bacanya lebih panjang lagi sedikit. Supaya orang bisa mendengarkan kalamullah. Selain Ramadan. Kan sebagian orang kadang kalau bukan Ramadan tidak pegang mushaf. Tidak dengar Quran. Disitulah kita manfaatkan supaya orang mendengar Quran. Supaya orang mendengar Quran. Mengenai orang yang berduka bulan lalu. Saudara saya meninggal. Dan kemarin 40 harinya. Anak saudara saya mengadakan pengajian ibu-ibu di rumahnya. Apakah boleh memakan makanan yang telah tersedia, tetapi makanan tersebut tidak ada di depan ibu-ibu yang sedang mengaji. Makanan tersebut disajikan ketika ibu-ibu selesai mengaji. Iya. Tapi dimasak untuk siapa? Kan untuk ibu-ibu mengaji. Kan sebabnya yang dilihat, bukan kapan dimakan. Iya. Ketika sebabnya adalah hal yang tidak disyariatkan, maka hal itu tidak dianjurkan untuk kita makan. Iya. Dan sebenarnya yang paling bagus itu dilakukan adalah kita daripada buat acara, lebih sedekahkan. Kan para sahabat ditanya oleh Nabi, orang meninggal itu kan dari dulu, dari masa Nabi. Di antara para sahabat ada dari orang tuanya meninggal tiba-tiba. Iya. Di antara yang diceritakan seorang sahabat ibunya meninggal tiba-tiba. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Bahwa ibunya meninggal tiba-tiba. Mungkin katanya lau takallamat la tasaddaqat. Kalau dia berbicara mungkin akan bersedekah. Jadi dia menganggap itu dari ibunya. Mungkin kalau ngomong sempat bicara dia akan bersedekah. Dia bertanya kepada Nabi, apa atas sodaku anha? Boleh nggak saya sedekah atas nama ibu saya? Jadi itu pertanyaannya. Nabi bilang, tasodaku anha. Sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Iya. Kemudian dia bertanya lagi, sedekah apa kira-kira yang bagus untuk ibu saya? Nabi mengarahkan kepadanya, sukiyalma, beri minum. Beri minum. Itu yang dianjurkan. Jadi di sini dianjurkan adalah sedekah. Seandainya kaum muslimin mencukupkan dengan apa yang Nabi katakan, itu lebih bagus. Daripada ditunggu hari 40, baru panggil ibu-ibu mengaji, makan-makan. Ya. Para ulama walaupun ada hadisnya sebenarnya, tapi hadisnya dhaif, kita tidak pakai. Cuma para ulama mengatakan bahwa berkumpul untuk orang meninggal itu karenanya itu termasuk meratapi mayat. Termasuk niyaha.
Dan niyaha itu adalah masuk dalam golongan dosa besar. Karena itu dari perkara jahiliyah. Dari perkara jahiliyah. Jadi kalau kita nasihati untuk tidak kumpul-kumpul lebih bagus. Lebih bagus. Takziah boleh disyariatkan takziah. Cuma ditentukan hari ke-7, ke-40, 100, 1000. Itu tidak ada. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Juga tidak ada dari sahabat. Wallahualam. Apa hukumnya kita melihat aurat sesama laki-laki? Haram. Gimana? Iya, melihat aurat itu bukan hanya aurat perempuan yang haram. Lelaki juga haram. Lelaki juga haram dilihat. Iya, auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Dan para ulama menjelaskan dua bagian. Ada aurat berat yang tidak boleh sama sekali nampak. Dan ada aurat ringan seperti lutut, paha. Karena Nabi SAW pernah tersingkap ketika naik kendaraan dan ketika duduk di rumah. Dan beliau tidak menutupnya ketika ada sahabat. Ketika ada sahabat. Itu disebut aurat ringan. Tidak boleh dilihat walaupun sesama laki-laki. Apa hukum ceramah sebelum sholat tarawih? Iya, kalau tujuannya untuk mengajarkan manusia ilmu, memanfaatkan waktu mereka berkumpul, tidak ada masalah. Walaupun tidak diambilkan itu sebagai kebiasaan, itu lebih bagus. Karena Nabi SAW tidak berceramah sebelum tarawih. Sebelum tarawih. Bolehkah setiap sebelum atau sesudah sholat fardu, sholat sunnah taubat? Tidak. Sholat sunnah taubat itu ketika kita berdosa. Dalam hadis Nabi SAW. Siapa berdosa kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah taubat. Ketika kita jatuh dalam kesalahan. Bukan setelah sholat 5 waktu atau sebelum sholat 5 waktu. Jam berapakah sepertiga malam? Kita bagi saja dari maghrib sampai terbitnya fajar. Kita bagi 3. Jadi terbenamnya matahari di jumlah sampai terbitnya fajar. Yaitu adzan subuh, adzan maghrib sampai adzan subuh. Berapa jam? Kemudian kita bagi 3. Hasilnya itulah sepertiga malam terakhir. Itulah sepertiga malam terakhir. Wallahualam. Apa hukumnya minum obat diet? Penurun berat badan dan penambah berat badan. Mubah, boleh. Yang penting tidak membahayakan badannya. Boleh, yang penting tidak membahayakan badannya. Iya. Apakah saya berdosa kalau saya menabung di bank syariat tanpa ada penambahan dengan niat supaya aman uang saya? Dan ada ustadz pernah bilang bahwa menabung di bank sama dengan membantu bank untuk menjalankan riba. Jadi bagaimana yang memakai bank? Contohnya orang mau naik haji, umroh, transfer uang dan lain-lain. Semuanya pasti menyetor memakai bank. Dan itu semua fasilitas bank hasil dari uang riba dipakai bayar. Apakah kita harus menjauhi yang namanya bank dan tidak memakai bank apapun? Tolong diberikan sarannya, Ustadz. Bagaimana baiknya? Iya, kalau kita gini, apa tujuan kita simpan uang di bank? Ikan begitu dulu. Ketika tujuan kita adalah menggandakan uang, tidak boleh. Haram. Allah yang mengatakannya haram. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, haram riba. Kan begitu? Jadi kalau untuk menggandakan uang, tidak boleh. Tapi kalau kita simpan, tujuannya adalah karena memang hajah. Kita butuh muamalahnya di situ. Bukan mau menggandakan uang. Atau kita butuh disimpan di situ untuk menjaga harta. Untuk menjaga harta. Kalau simpan di rumah,
bahaya dorornya. Bisa dicuri, bisa terbakar, banyak hal. Bisa dimakan tikus, doror namanya. Kemudian akhirnya kita amankan di mana? Di bank, supaya aman untuk menjaga harta, bukan menggandakan uang. Maka hukumnya boleh, karena dibutuhkan, karena darurat hal tersebut menjaga harta. Menjaga harta itu dibolehkan. Ia menyatakan bank akan menggunakannya di riba. Terlalu jauh kita masuk di dapurnya orang. Iya, kita kalau bank mau pakai untuk apa urusannya? Kenapa kita pergi urus dapurnya orang? Nabi SAW menggadaikan baju besinya di orang kafir Yahudi. Apakah Nabi tidak tahu bahwa nanti orang Yahudi pakai? Kita terlalu jauh mengurus. Mau dia pakai atau tidak itu urusannya orang Yahudi. Ya kan? Yang penting menggadaikan itu adalah mubah. Boleh. Kita gadaikan, kita pinjam uangnya dan kita beri jaminan berupa apa? Barang kita. Kan boleh. Iya. Nabi SAW memakan hadiah dari orang Yahudi berupa kambing. Apakah ia tidak aman atau tidak ini usahanya? Urusannya dia kan usahanya. Kita sekarang dapatnya dari hadiah dari orang Yahudi. Dari orang Yahudi. Ini Nabi lakukan seperti itu. Itu tidak masalah dianggap tersebut. Kita tidak perlu. Sebagian orang kadang, tidak boleh kita pakai uang elektronik, tidak boleh simpan di OVO. Nanti itu kan nanti dia syaratnya kerjasama sama BI. Apa hubungan kita sama BI? Kita kan akadnya sama OVO. Terlalu jauh kita pikir. Kalau lama-lama kita tidak bisa hidup di dunia nanti. Kita akan pergi hidup di bulan yang tidak ada banknya. Tidak ada seperti itu. Oh iya, terlalu keras. Tidak. Kita tergantung tujuan kita di bank apa maksudnya. Apa kita simpan. Iya, kita tidak boleh mempersempit hal yang memang dibolehkan hal tersebut. Karena ada 5 perkara yang kalau untuk menjaganya kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan walaupun itu kadang haram. Misal kita akan mati. Di hadapan kita hanya ada babi. Boleh kita makan babinya. Padahal babi haram di Quran. Tapi boleh kita makan. Menjaga nyawa kan wajib. Menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga agama, menjaga harta. Itu hal-hal yang darurat dibolehkan. Alhamdulillah. Baik sekali untuk hari ini. Baik. Katanya saya punya ibu usia 72 tahun. Dan saya anak tunggal. Setahun belakangan ini ibu saya kadang selalu marah-marah. Semenjak istri saya resik dari pekerjaan. 3 bulan terakhir ibu selalu memfitnah istri saya mencuri perabot rumah. Dan fitnah lain. Hingga membuat kegaduhan. Melapo-lapo pintu. Dan lain-lain. Membuat istri saya merasa tertekan di rumah. Dan saya khawatir dengan mental anak saya juga. Bagaimana baiknya Ustadz? Sikap saya terhadap orang tua dan istri serta anak saya. Iya. Pertama kita katakan, kita usahakan untuk satukan ya ibu kita dan istri. Karena termasuk kesalahan suami kadang dia kalau ada masalah antara orang tuanya dengan istrinya, dia kadang condong kepada salah satu. Kadang condong ke orang tua, kadang condong ke istri. Tidak boleh. Harus berusaha untuk bagaimana ini 2 orang dikompromikan. Didamaikan. Iya. Kalau ibu kita suka marah-marah, lapo-lapo pintu. Ya, para ulama kita mengatakan itu seorang makin cinta kepada kita, maka makin sering dia marahi kita. Karena dia peduli itu sama kita. Kecuali memang karena dia sudah pikun, itu lain cerita. Itu sudah lain cerita. Tapi di faedah yang diberikan oleh para ulama kita, seorang makin cinta sama kita, siapapun itu, maka pasti makin sering dia marahi kita. Sekecil apapun salah kita, dia akan marahi. Karena dia tidak mau kita jatuh dalam kesalahan. Jadi kalau itu kita pikirkan, nanti akan muncul persangkaan baik terus. Ini kan kita masalah begini, karena kita akan berpikir, kayaknya karena istri saya keluar dari pekerjaan. Muncul persangkaan buruk. Enggak, kenapa kita tidak munculkan saja persangkaan baik? Persangkaan baik.
Dan kalau memang tidak bisa tinggal di situ, orang tua juga ada yang membantu, boleh kita tinggal pisah. Boleh kita tinggal pisah dengan istri dan anak. Itu kalau orang tua kita tidak membutuhkan. Iya. Siapa tahu ibu kita seperti itu karena mungkin kita itu tadi ada masalah kadang berat sebelah. Karena lebih condong ke istri dan anak daripada orang tua. Sehingga orang tua merasa ini sepertinya anak saya berubah setelah menikah. Iya. Makanya para ulama mengatakan kalau hal seperti itu terjadi, jangan nampakkan hal yang berlebihan di depan orang tua, apalagi itu ibu. Itu kata para ulama kita terkait dengan itu. Katanya masih panjang. Alhamdulillah.